Assalamualaikum anak salih-salihah, bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat belajarnya? Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat dua muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang listrik pengubah dunia serta menjawab pertanyaan pada bacaan. Nah, sekarang kita kembali lagi pada bacaan tersebut, listrik pengubah wajah dunia. Nah, pada paragraf pertama ini, dari teks eksplanasi, ya, paragraf pertama termasuk pembukaan atau pernyataan umum. Nah, untuk paragraf kedua, ketiga, keempat, serta kelima merupakan deretan penjelas atau isi. Isi adalah yang dibicarakan, inti dari suatu teks eksplanasi. Nah, pada paragraf terakhir, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia merupakan penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut untuk memastikan isi tulisanmu pada diagram telah sesuai dengan isi bacaan. Apakah tulisanmu di paragraf pertama telah memenuhi kriteria berikut? A. Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu tentang perjalanan arus listrik serta manfaat listrik yang ada pada kehidupan warga dunia. Kemudian yang kedua, apakah tulisanmu di paragraf kedua dan ketiga telah memenuhi kriteria berikut ini? A. Mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat, dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Data-data tersebut berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik di rumah warga. 3. Apakah tulisanmu di paragraf keempat telah memenuhi kriteria berikut? A. Kesimpulan isi teks bacaan yaitu tentang peran penting listrik bagi kehidupan manusia. B. Pesan atau ide atau pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Sekarang, membuat rangkaian listrik seri sederhana. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah contoh rangkaian listrik seri sederhana yang bisa kita praktekkan di rumah. Rangkaian seri merupakan salah satu rangkaian listrik tertutup. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara berderet atau sejajar, tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, yang lainnya ikut padam karena arus listrik tertutup. Rangkaian seri dapat digunakan pada lampu senter dan lampu hias. Sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Ayo kita lakukan. Nah, membuat rangkaian lampu listrik sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan adalah baterai, lampu senter beserta fittingannya, saklar,
kabel seperlunya, kardus bekas atau triplek bekas, gunting, serta lakban. Kemudian, langkah-langkah membuat rangkaian lampu seri. 1. Siapkan 2 buah baterai 1,5 volt dan wadah baterai seperti yang ada pada gambar. Lampunya menggunakan lampu senter disertai dengan fittingan. Pada gambar itu 3 lampu. Nah, cukup 2 lampu juga bisa. Potong kabel sesuai yang diperlukan. Yang ketiga, susun baterai ke wadah sesuai dengan kutubnya. 4. Rakit kabel dan baterai beserta yang sudah dipasang seperti gambar ini. 5. Selotip kabel yang disambung pada fitting agar lampu kuat. Kemudian pasang bohlam lampu ke masing-masing fittingan. Perhatikan gambar ya anak-anak. Nah, jika kalian mengalami kejadian lampu tidak menyala, maka lakukan hal-hal berikut ini. 1. Periksa apakah terdapat kabel yang putus. 2. Kutub baterai ada yang terbalik pemasangannya. 3. Lampu bohlam ada yang putus atau pemasangan lampu bohlam pada fittingan itu kendor. Sebelum melakukan percobaan, cermati panduan keselamatan kerja berikut. 1. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik, baterai tidak berkarat atau tidak bocor. 2. Pastikan tangan kalian bersih dan kering saat melakukan percobaan. 3. Berhati-hati dalam menggunakan benda tajam seperti gunting atau cutter. 4. Gunakan alat dan bahan semestinya. Nah, setelah membuat percobaan, sekarang kita membuat laporan kegiatan percobaan yang sudah kalian lakukan. Contohnya seperti gambar tersebut. Nama percobaan kita tulis. Membuat rangkaian lampu seri sederhana. Tujuan percobaan untuk mengetahui proses terjadinya arus listrik. Kemudian alat dan bahan tadi sudah dijelaskan, kalian tulis lagi. Baterai, kabel, lampu senter dan fittingan, gunting, lakban, saklar, serta kardus atau triplek bekas. Langkah-langkah kerjanya seperti ini. Kemudian kesimpulannya, pada rangkaian seri lampu-lampu diletakkan sejajar atau tidak bercabang. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jika satu lampu padam, maka yang lainnya ikut padam. Nah, tugasnya kalian telah dijelaskan cara membuat rangkaian seri sederhana. Sekarang tugasnya buatlah rangkaian lampu atau listrik seri sederhana dan laporan hasil percobaan seperti yang sudah dijelaskan. Buatlah sesuai dengan prosedur dan boleh didampingi oleh orang tua. Sampai di sini anak-anak, perjumpaan pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.